Kita jumpa lagi di 5 menit saja. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang penjaga lintasan kereta. Ada seorang bapak yang mempunyai tugas setiap hari atau katakanlah setiap hari, yaitu menjaga lintasan kereta. Lintasan kereta ini merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri sebuah sungai yang besar. Ya. Nah, tugasnya jikalau kereta akan lewat, maka dia harus menurunkan jembatan supaya kereta bisa lewat. Kalau kereta sudah lewat, tugasnya adalah mengangkat kembali jembatan itu supaya kapal-kapal bisa lewat di sungai tersebut. Nah, suatu hari dia pergi bertugas di tempat itu. Dia membawa putra tunggalnya, ya, biasanya punya anak laki-laki satu, dan dia kasihi sekali anaknya. Ya, mungkin libur, jadi dia membawa anaknya ikut bersama-sama. Sebuah pemandangan yang indah. Anaknya suka melihat ada kapal-kapal yang lewat, ya, dan semua pemandangan yang cukup baik. Dan suatu ketika kereta akan lewat. Alarm telah berbunyi dan kereta akan lewat sebentar lagi. Spontanitas sang bapak memencet tombol untuk menurunkan jembatan. Ya, waktu jembatan sedang turun untuk menghubungkan rel kereta itu, dia tidak menyadari bahwa putranya sedang bermain di sambungan kereta, sambungan jembatan. Dan begitu jembatannya sudah hampir nyambung, tiba-tiba terdengar suara teriakan putranya. Rupanya putranya terjepit di sambungan jembatan rel itu. Dan suaranya kencang sekali berteriak karena mungkin kesakitan. Tapi deru kereta juga sudah datang, ya, sudah mendekat. Sehingga bapaknya bagaimana harus mengambil keputusan, harus korbankan putranya atau korbankan orang-orang yang begitu banyak di dalam kereta. Akhirnya sang ayah memutuskan korbankan anaknya. Dia biarkan terus jembatan itu menutup atau menyambung, dan suara terakhir dia mungkin anak itu berteriak ayah, dan tiba-tiba deru kereta melewatinya dan tidak lagi kedengaran suara itu karena suara kereta yang begitu kencang. Setelah kereta lewat, keadaan menjadi sepi. Lalu dia datang untuk memeriksa. Anaknya hancur, kejepit jembatan, mati. Sebuah keputusan yang manusiawi memang. Artinya dia harus mengorbankan anaknya demi banyak orang tadi. Kalau kita melihat hal ini, kita percaya bahwa ada satu peristiwa yang luar biasa. Bahwa Allah Bapa kita mengorbankan Yesus supaya kita semua selamat. Itu sebabnya dia korbankan Yesus bagi kehidupan kita. Kalau dia tidak korbankan Yesus, maka kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Sebabnya kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau kita melihat di Yohanes 3 ayat 16 juga berbicara tentang begitu besar kasih Allah. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan dunia saat ini, bersyukurlah Allah mengasihi saudara. Dia akan mengaruniakan apa yang saudara perlukan dalam hidup ini. Kalau dia saja mau mengorbankan anaknya demi kehidupan kita diselamatkan, maka dia juga menyediakan apa yang kita perlu. Kiranya tetaplah percaya bahwa Allah Bapa kita begitu mengasihi kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan.